Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita mau beribadah pada pagi hari ini dan menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian dari Kidung Keesaan nomor 7, kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Berhimpun semuanya menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berhimpun semuanya menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Ayat yang kedua. Hormati namanya serta kenangkan puji yang sudah dibuatnya. Endanglah terus syukur kau nyatakan di dalam hidupku seluruhnya. Mari kita mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Dan sebagaimana kamu menghendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini dikenal dengan the golden rule, aturan emas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk menjadi panduan bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Firman Tuhan mengatakan, sebagaimana kamu menghendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jika kita ingin dikasihi, kasihilah orang lain. Jika kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Jika kita ingin diampuni, ampunilah. Maka kita akan mengalami hidup yang indah bersama dengan sesama kita. Mari kita memuji Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian bersama-sama dari Kidung Keesaan 522-521, kita naikkan ayat 1 dan ayat yang kedua. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Tuhan, matahari kehidupan kita yang memberikan petunjuk dan jalan menerangi hidup kita senantiasa. Mari kita memuji Dia.
di hadiratmu, jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakku. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 29. Mari saya undang Bapak Ibu, kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Langkah orang benar ditetapkan oleh Yahweh, dan Ia berkenan atas jalannya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai benar-benar tergeletak, karena Yahweh menopang tangannya. Sejak aku muda hingga sekarang menjadi tua, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan maupun keturunannya meminta-minta roti. Sepanjang hari dia bermurah hati dan memberi pinjaman, dan keturunannya diberkati. Berbaliklah dari yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tinggal selama-lamanya. Sebab Yahweh mencintai keadilan dan tidak meninggalkan orang-orang kudusnya. Mereka dipelihara untuk selamanya, tapi keturunan orang fasik dilenyapkan. Orang benar akan mewarisi bumi, dan mereka akan tinggal di atasnya selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur pujian kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan orang benar. Tuhan memelihara kehidupan orang benar dan keturunannya. Biarlah kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, Sang Sumber Berkat, Sang Pemelihara kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita mempersiapkan diri dan kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Kesan 521. Kita nyanyikan ayat 3 dan ayat yang keempat. Tuhan adalah pemelihara kehidupan kita. Kita berteduh di dalam naungan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Tak ku hiraukan ujian fana, hanya Engkaulah ku sertakan. Kerajaan di surga Engkau bagiku, harta abadi bahagia
abadi, harta abadi, bahagia penuh. Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, kami persilakan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh menikmati anugerah-Mu yang luar biasa hari lepas hari. Hingga pada hari ini kami kembali boleh beribadah kepadamu, memuji-Mu, menyembah-Mu, mengingat semua kebaikan-Mu, dan juga untuk mendengar firman. Berkati kami semua ya Tuhan, agar firman Tuhan menjadi petunjuk dan juga menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masih meneruskan ya dari Injil Markus. Kita akan membahas perikop yang kelima. Perikop kelima itu dari Markus pasal yang keempat ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-43. Nah, kita akan mereview dulu sedikit apa yang sudah kita pelajari dari Injil Markus. Ya, kalau kita lihat di dalam perikop yang pertama kita sudah membahas di situ bagaimana Markus ya, ini penulis Injil Markus, dia mengangkat satu topik ya, yaitu panggilan menjadi murid. Ya, jadi di situ Markus memperkenalkan tema pemuritan. Ya, dan itu pemuritan itu dimulai dengan adanya panggilan. Ya, dan dalam Markus 1 ayat 1 sampai 20 di situ penulis Markus dia menjelaskan bagaimana Yohanes Pembaptis dipanggil ya untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, kemudian Yesus juga dipanggil atau diutus ya oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia ya. Jadi ada panggilan, ada pengutusan, kemudian juga panggilan menjadi murid itu ada konsekuensinya. Ya, jadi Markus 1 sampai 20 di situ itu panggilan menjadi murid ya yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, kemudian oleh Yesus, ya juga kemudian oleh para murid. Ya, jadi ada panggilan, pengutusan, dan juga ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya yaitu bahwa ada kesulitan, ada penderitaan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kemudian perikop yang kedua kita juga sudah membahas Markus 1 ayat 21 sampai 45. Yaitu bahwa menjadi murid adalah untuk melayani, ya, agar dapat memperluas kerajaan Elohim, bukan semata-mata mengharapkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan temporer. Kita membahas dari Markus 1, 21 sampai 45. Di situ dijelaskan ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus, ya, tetapi tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan temporer mereka. Ya, untuk ya itu agar mereka bisa mendapatkan kesembuhan, ya, kemudian diusir dari setan dan sebagainya, ya. Nah, tetapi di Markus 1 21 sampai 45 di situ ada satu teladan dari ibu mertua Petrus yang setelah dia disembuhkan oleh Yesus, maka dia memberi diri melayani Yesus dan para murid, ya. Nah, sehingga perikop 2 ini
Di situ kita diingatkan agar kita menjauhi sikap antagonistik ya atau mementingkan diri sendiri. Ya, jangan mementingkan diri sendiri. Ingat bahwa Tuhan menyelamatkan kita dan memanggil kita itu adalah ya untuk melayani Tuhan. Ya, setiap kita di sini adalah murid Kristus dan Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Ya, itu yang bisa kita lihat dari perikop yang kedua. Kemudian di dalam perikop yang ketiga, di situ penulis eh, Injil Markus dia membahas ya bagaimana seorang murid itu dia akan menghadapi oposisi ya dalam perjalanan menjadi murid itu. Nah, responnya itu bagaimana ketika menghadapi oposisi. Jadi dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan Markus pasal 3 ayat 8 di situ ya diperlihatkan jenis-jenis oposisi yang akan dialami oleh mereka yang melayani Yesus ya sebagai akibat dari tindakan-tindakan Yesus dan perubahan cara hidup mereka. Nah, dan di dalam perikop itu kita bisa belajar dari keteguhan hati Yesus ya dan juga para murid. Ya, ketika mereka menghadapi oposisi, ya, mereka tetap memiliki keberanian dan keteguhan hati ya oleh karena misinya harus diselesaikan. Nah, ini yang perikop 3 meresponi sikap oposisi dalam perjalanan menjadi murid. Kemudian dalam perikop yang keempat ya, 2 minggu yang lalu, kita membahas ini, di mana ini penulis Injil Markus menjelaskan bahwa yang disebut murid itu adalah mereka yang tinggal bersama Yesus. Ya, mereka yang tinggal bersama Yesus. Ya, di situ kita bisa melihat bahwa ada orang dalam, ada orang luar. Ya, orang dalam itu adalah semua murid-murid Yesus dan semua orang yang mau tinggal bersama dengan Yesus, mengakui otoritasnya, kemudian melakukan kehendak Tuhan untuk menyelesaikan misi Yesus setelah menerima pengutusan dari Yesus ya. Tidak seperti orang-orang Farisi, tidak seperti roh jahat yang merasuk orang, juga tidak seperti anggota keluarga Yesus yang bahkan mau menangkap Yesus ya karena menganggap dia sebagai orang gila. Ya, nah itu perikop yang keempat. Eh, Poin yang mau ditekankan di situ adalah pentingnya tinggal bersama dengan Yesus. Dan orang yang tinggal bersama dengan Yesus atau yang disebut murid Yesus itu adalah mereka yang mengakui otoritasnya. Ya, nah sehingga satu pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah termasuk dalam kategori sebagai murid Yesus, ya, sebagai orang dalam? Apakah kita sudah sepenuhnya mengakui otoritas Yesus atas hidup kita? Juga sudah menyadari bahwa kita sudah menerima pengutusan Yesus, yaitu untuk memperluas kerajaannya dan kita sudah mengerjakannya dengan setia. Ya, atau kita masih masuk dalam kategori orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen kebanyakan yang menjadi orang Kristen ada dalam gereja, tetapi mereka belum tinggal bersama dengan Yesus. Ya, dulu saya ingat ada satu kalimat yang apa yang menarik sekali ya dan menginspirasi disampaikan oleh dosen saya dulu, Pendeta Pontius Takaliwang. Ya, Pontius Takaliwang ya. Pontius ya, itu Pontius Takaliwang. Itu dia mengatakan begini. Ada banyak orang tinggal di dalam gereja katanya, tetapi mereka belum tinggal di dalam Yesus. Ya, sehingga ketika mereka masuk gereja, muka mereka suram, keluar dari gereja, muka mereka itu seram. Ya, masuk gereja mukanya suram, keluar gereja mukanya seram. Ya. Jadi tinggal dalam gereja belum menjadi jaminan orang sudah tinggal di dalam Yesus atau tinggal bersama Yesus. Tapi kalau orang sudah tinggal bersama dengan Yesus atau tinggal di dalam Yesus, maka mereka pasti ada di dalam gereja. Ya, maka mereka pasti akan setia mengikut Tuhan.
Nah, ini perikop yang keempat. Sekarang kita akan membahas perikop yang kelima. Nah, di dalam perikop yang kelima ini, yang mau disampaikan di sini oleh Markus, ya, atau penulis Injil Markus ini adalah bahwa murid sejati itu harus menghasilkan buah. Ya, ini adalah perikop yang kelima. Ya, jadi intinya di situ adalah bahwa murid yang sejati harus menghasilkan buah. Kita akan membaca Markus 4 ayat 1 sampai 34. Ya, Markus 4 ayat 1 sampai 34. Ya, saya minta Cik Sian bisa membaca Markus 4 ayat 1 sampai 9. Kemudian yang berikutnya Mbak Eli bisa membaca Markus 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Lalu kemudian yang baru berulang tahun ya, Bu Dokter bisa membaca Markus 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-34. Ya, jadi 3 orang saja. Itu diingat. Cik Sian, Markus 4 ayat 1 sampai 9. Kemudian Mbak Eli, Markus 4 ayat 10 sampai dengan 20. Lalu terakhir Bu Dokter yang baru berulang tahun, Markus 4 ayat 21 sampai dengan 40 sampai dengan ayat 34 ya. Sampai dengan 34. Oke, dimulai dengan Cik Sian dulu. Tolong di unmute. Oh ya. Silakan, Markus 4 ayat 1 sampai 9. Markus 4 ayat 1 sampai 9. Yesus mulai mengajar lagi di tepi danau. Maka datanglah kepadanya orang banyak yang berkumpul. Maaf, kayaknya kepindahan ya. Oh, sorry, pencetnya. Silakan. Bisa diulang lagi? Yesus mulai mengajar lagi di tepi danau. Maka datanglah kepadanya orang banyak yang berkumpul sehingga dia naik dan duduk di atas perahu. Dan semua orang itu berada di pantai menghadap ke danau. Dia mengajarkan banyak hal dengan perumpamaan kepada mereka. Dalam pengajarannya, dia berkata kepada mereka, "Dengarkanlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dari udara memakannya. Yang lain jatuh di atas tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Ia cepat bertunas karena ada tanah, sekalipun tipis. Tetapi ketika matahari terbit, ia menjadi kering dan layu karena tidak berakar. Yang lain jatuh ke tengah semak duri. Ketika semak duri itu tumbuh besar dan menghimpitnya, maka ia tidak menghasilkan buah. Yang lain jatuh ke tanah yang subur. Benih itu bertumbuh dan berakar besar lalu menghasilkan buah. Ada yang 30, 60, dan 100 kali lipat. Yesus berkata kepada mereka, "Siapa yang memiliki telinga, biarlah ia mendengar." Ya, terima kasih. Sekarang Mbak Eli ya. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Markus 4 ayat 10 sampai 20. Ya. Ketika dia sendirian, para pengikutnya bersama ke-12 murid itu datang menanyai dia tentang perumpamaan itu. Dia berkata kepada mereka, "Kepadamu telah diberikan pengetahuan tentang
rahasia kerajaan Elohim. Tetapi kepada mereka yang berada di luar, hal itu disampaikan dalam perumpamaan, supaya ketika melihat mereka tidak dapat memahami, dan ketika mendengar mereka tidak dapat mengerti, sehingga mereka tidak berbalik dan dosa-dosa mereka dihapuskan. Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat mengerti perumpamaan yang lain dalam hati mereka itu? Demikian juga benih yang ditaburkan di atas tanah berbatu, Bisa ialah tolong diulang ayat 14? 14. Itu kelebihan tadi. Ya, Sekarang ayat 14. ya. Penabur yang menabur benih adalah pemberitaan firman Elohim. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan ialah mereka yang mendengarkan firman. Namun setan segera datang dan mengambil firman yang telah ditaburkan di dalam hati mereka itu. Demikian juga benih yang ditaburkan di atas tanah yang berbatu, ialah mereka yang ketika mendengar firman segera menerima dengan sukacita. Tetapi karena tidak mempunyai akar yang dalam, mereka hanya bertahan sebentar. Ketika terjadi kesukaran atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera tersandung dan jatuh. Benih yang ditaburkan di semak duri ialah mereka yang mendengarkan firman. Lalu kekhawatiran zaman, tipu daya kekayaan, dan keinginan akan hal-hal lainnya menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tetapi benih yang ditabur di atas tanah yang subur ialah mereka yang mendengarkan firman dan menyambutnya, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Amin. Terima kasih. Yang terakhir ayat 21 sampai ayat yang ke-34 ya. Bu Dokter. Yesus berkata kepada mereka, "Adakah pelita dinyalakan untuk diletakkan di bawah tempayan atau tempat tidur? Bukankah ia seharusnya diletakkan di atas kaki Dian? Karena segala hal yang tersembunyi akan terungkap dan tidak ada rahasia yang tidak akan disingkapkan. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar." Dia berkata kepada mereka, "Perhatikan apa yang kamu dengar. Kamu akan dinilai berdasarkan penilaian yang kamu pakai, bahkan lebih lagi daripada itu. Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, dan orang yang tidak mempunyai, maka apapun yang dimilikinya, hal itu akan diambil daripadanya." Yesus berkata, "Kerajaan Elohim itu seperti orang yang menabur benih ke tanah. Pada malam hari ia tidur, lalu pada siang hari ia bangun, dan ia tidak tahu bagaimana terjadinya benih itu bertunas dan bertumbuh. Sebab tanah itu dengan sendirinya menghasilkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir gandum di dalam bulir itu. Ketika buah itu telah masak, segera ia mengirim penyabit, karena penuaian telah tiba." Yesus berkata, "Dengan apakah kita menyamakan kerajaan Elohim, atau dengan perumpamaan apa kita akan membandingkannya? Hal kerajaan Elohim itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di atas tanah. Memang biji itu adalah yang terkecil di bumi. Namun setelah ditaburkan, ia bertumbuh dan menjadi lebih besar daripada semua tanaman kebun yang lain. Dan ia menghasilkan cabang-cabang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di bawah naungannya." Dan dalam banyak perumpamaan semacam itu, dia mengatakan firman kepada mereka,
sesuai dengan pemahaman mereka. Tanpa perumpamaan dia tidak berbicara kepada mereka, tetapi kepada para muridnya dia menjelaskan segala sesuatu secara pribadi. Terima kasih. Ya, jadi perikop yang kelima itu judulnya adalah murid sejati harus menghasilkan buah, ya. Ini yang disampaikan oleh Yesus. Murid sejati itu harus menghasilkan buah. Jadi mereka dipanggil, mereka diutus, juga harus mengalami konsekuensi. Tapi di dalam perjalanan menjadi murid itu, mereka harus menghasilkan buah. Nah, di dalam Markus 4 ayat 1 sampai 34 ya yang sudah kita baca, di situ menggambarkan berbagai respon terhadap firman Tuhan. Dan juga itu menggambarkan apa tipikal orang, ya. Bagaimana mereka meresponi firman Tuhan yang mereka dengar. Ya. Nah, tetapi seorang murid didesak untuk memiliki sikap siap menerima firman Tuhan dan mentaatinya tanpa syarat. Dan tidak mengizinkan setan atau dunia mengganggu supaya ia dapat menghasilkan buah bagi kerajaan Elohim. Ya, jadi ini yang mau disampaikan dan ini rangkuman dari perikop yang kelima ini ya, berbagai macam respon dari orang-orang terhadap firman Tuhan. Dan yang menjadi fokusnya adalah bahwa seorang murid bertanggung jawab untuk menghasilkan buah. Setiap murid Yesus bertanggung jawab untuk menghasilkan buah. Kalau mereka tidak menghasilkan buah, tadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Setiap orang yang memiliki, ya maksudnya memiliki buah, maka akan ditambahkan kepadanya. Tapi kalau mereka tidak memiliki atau tidak mempunyai atau tidak menghasilkan buah, maka apapun yang ada padanya itu akan diambil daripadanya. Ya, inilah tanggung jawab dari seorang murid, yaitu untuk menghasilkan buah. Ya, itu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memiliki hati yang terbuka. Ya, hati yang terbuka dan bersedia untuk tunduk dan taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Ya, seorang murid harus memiliki hati yang terbuka. Ya, bukan hati yang tertutup. Ya, kalau orang hatinya sudah tertutup, juga pikirannya sudah tertutup, ya, maka firman Tuhan itu sulit untuk bisa berpenetrasi di dalam kehidupannya. Ya, setelah hatinya terbuka, maka seorang murid itu harus bersedia untuk tunduk, ya. Dia harus tunduk dan taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Ya, kalau tidak, dia tidak akan dapat menghasilkan buah. Ya, nah jadi kita bisa melihat ini struktur dari perikop yang kelima itu. Ya, kita melihat di dalam Injil Tuhan Yesus banyak sekali berbicara dengan perumpamaan. Ya, dan dia menjelaskan banyak pelajaran-pelajaran rohani itu melalui perumpamaan ya. Dan lalu kemudian ayat 3 sampai 9 dia menjelaskan perumpamaan benih. Ya. Jadi itu firman Tuhan itu katanya itu seperti orang yang menaburkan benih. Ya, yang pertama ada benih itu yang jatuh di pinggir jalan. Ya, jatuh di pinggir jalan, kemudian langsung diambil oleh setan. Ya, itu gambaran apa? Itu adalah gambaran orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak mengerti. Ya, orang mendengar firman Tuhan, tapi mereka tidak mengerti arti dari firman itu. Sehingga firman itu tidak mengerjakan apapun di dalam kehidupannya. Lalu kemudian ada benih itu yang jatuh katanya di tanah berbatu-batu. Ya, orang yang itu mendengar firman Tuhan, kemudian menerimanya, tetapi dia tidak berakar itu dengan dalam. Ya, nggak berapa lama dia mati karena jatuhnya di itu batu-batu. Lalu ada yang jatuh di semak belukar dikatakan. Itu menggambarkan orang yang menerima firman Tuhan,
ya. Dia mengerti, tetapi kemudian dia diganggu oleh ini situasi ya atau pergumulan ya yang ada di dalam dunia ini, sehingga kemudian itu juga sama, benih itu dihimpit, dia tidak bisa hidup. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah benih firman Tuhan yang jatuh di tanah yang subur. Kemudian menghasilkan buah 30, ya, 30, 60, kemudian bahkan 100 kali lipat. Itu menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian dia mengerti, dia melakukannya, sehingga firman itu menghasilkan buah. Lalu kemudian ayat 10 sampai 13 ya. Di situ ada komparasi yang disampaikan oleh Yesus antara bagaimana cara dia mengajar orang banyak dengan muridnya. Kalau dengan muridnya dia menjelaskan secara langsung, tetapi dengan orang banyak dia menjelaskan melalui perumpamaan. Ya. Nah, kemudian pasal 4 ayat 14 sampai 20 ya, di situ Yesus menjelaskan ya makna dari perumpamaan yang ada di dalam ayat 3 dan 9 ya, dan yang menjadi penekanan di situ adalah bahwa elemen manusiawi dalam pertumbuhan ya itu sesuatu yang penting. Bagaimana sikap orang terhadap firman Tuhan itu? Ya, apakah dia mau menerimanya? Lalu kemudian dia mau tunduk, dia mau taat kepada firman itu, atau dia menolaknya? Ya, atau dia lebih banyak membiarkan eh, situasi ya yang terjadi dalam dunia ini itu menekan firman itu, sehingga firman itu tidak dapat berbuah. Ya. Nah, lalu kemudian kita lihat di dalam ayat 21 sampai 25 ini berbicara tentang segala hal yang akan Tuhan singkapkan. Lalu ayat 26 sampai 32 ya, di situ Yesus memperjelas atau memperluas pelajaran mengenai benih itu, yaitu bahwa elemen ilahi dalam pertumbuhan itu sangat penting sekali, ya kan? Ya, jadi orang menabur benih, kemudian dia tidur, ya, ini sepertinya dia tidak ngapa-ngapain, lalu kemudian itu berapa waktu kemudian dia melihat bahwa benihnya itu tumbuh. Ya, saya beberapa hari ini, saya sudah seminggu lebih saya kira, itu saya menanam biji indigo vera. Ya, baru 2 hari ini mulai tumbuh. Ya, setelah biji itu saya tanam, ya, itu jadi pertama saya rebus dulu itu bijinya, karena saya diberitahukan Dr. Greg itu direbus di air yang suhunya kira-kira 80 derajat, lalu dibiarkan semalaman, kemudian yang tenggelam itu nanti ditanam. Saya mulai tanam eh, kira-kira seminggu lebih yang lalu. Nah, 2 hari ini mulai tumbuh, tunas ada beberapa. Bijinya mulai berhasil ya. Nah, saya tidak bikin apa-apa kan, itu cuman hanya ambil benih itu ya atau biji itu, lalu kemudian saya taruh ya itu di tanah ya. Nah, tetapi di sini di dalam ayat 26 sampai 32 Yesus di situ menjelaskan ya pentingnya elemen ilahi dalam pertumbuhan. Artinya ada hal-hal yang tidak berada di dalam kekuasaan kita ya, untuk membuat benih itu bertumbuh, dan itu adalah elemen ilahi. Itu adalah kedaulatannya Tuhan. Ya, sejauh mana atau itu sebesar apa ya itu tanaman itu nantinya. Ya, nah di situ ada elemen ilahi dalam pertumbuhan ya. Kemudian bagian yang terakhir kita lihat di situ Yesus mengajar banyak orang dengan perumpamaan. Nah, kita kembali ke topik kita ya, bahwa intinya adalah yang mau disampaikan oleh ini penulis Markus di dalam tadi Markus pasal 4 ayat 1 sampai 43 itu adalah bahwa seorang murid itu harus menghasilkan buah. Ya, wajib menghasilkan buah. Kalau dia tidak menghasilkan buah, maka mereka belum dapat disebut sebagai murid Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau kita
bertanya apa yang mau disampaikan oleh Markus melalui perikop itu, ya dia menyusun sedemikian rupa. Yang mau dia sampaikan adalah bahwa Tuhan menuntut buah dari setiap murid. Ya, dan ingat bahwa semua kita ini adalah murid Tuhan. Semua kita ini adalah murid Kristus. Jadi Tuhan itu menuntut buah dari setiap kita. Ya, tidak cukup hanya menjadi orang Kristen. Tidak cukup Anda rajin berdoa. Ya, tidak cukup Anda membaca Alkitab. Ya, tetapi apakah di dalam hidup kita ini kita sudah menghasilkan buah bagi kerajaan Tuhan? Ya, apakah hidup kita ini sudah menyenangkan Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah menjadi berkat bagi orang lain? Ya, ini yang mau disampaikan oleh penulis Markus. Dan itu juga yang menjadi inti dari pengajaran Yesus, pengajaran mengenai buah itu. Ya, itu benih ya, maaf. Itu pengajaran mengenai benih. Bahwa Tuhan menuntut buah dari setiap orang percaya, dari setiap murid-muridnya. Nah, caranya bagaimana? Ya, cara supaya kita bisa menghasilkan buah itu adalah ya kita harus memiliki hati yang terbuka menerima firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat tadi itu orang yang pertama itu dikatakan ya itu digambarkan benih itu jatuh di pinggir jalan, ya itu menggambarkan orang yang mendengar firman tetapi dia tidak mengerti. Kenapa dia tidak mengerti? Karena dia menutup hatinya. Ya, karena dia menutup pemikirannya, dia tidak mau. Ini bukan buat saya ini. Ya, ini buat orang lain tapi bukan buat saya. Jadi dia tidak memiliki hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Sehingga benih itu tidak berbuah. Nah, fokus itu kalau kita lihat dari pengajaran Yesus itu lebih banyak diberikan di ayat 14 sampai 20. Intinya adalah di mana benih itu jatuh ya. Coba kita lihat sekali lagi. Markus 4 ayat 14 sampai 20. Kalau kita kembali ke teks kita, ya di sini dikatakan 14, penabur yang menabur benih adalah pemberita firman Elohim. Ya, yang menaburkan benih adalah pemberita firman Elohim, siapa saja. Ya, dari setiap murid Tuhan menjadi pemberita firman Tuhan. Kemudian benih yang ditaburkan di pinggir jalan ialah mereka yang mendengarkan firman. Ya, namun setan segera datang dan mengambil firman yang telah ditaburkan di dalam hati mereka itu ya. Kalau kita melihat ke dalam bagian Injil yang lain, itu dijelaskan setan itu datang mengambil firman itu kenapa? Karena dia tidak mengerti firman itu. Ya, itu sama kan seperti kalau Anda sekolah atau kuliah, ya kan? Ya. Ini kadang-kadang ada pelajaran yang kita nggak mengerti. Nah, kalau kita nggak mengerti, itu bagaimana kita bisa menghadapi ujian? Atau bisa lulus ujian. Kalau dosen nanya, bagaimana kita bisa menjawab? Kalau kita tidak mengerti. Ya, makanya dosen yang bagus atau guru yang bagus, dia akan bertanya kepada muridnya, anak-anak, ya, atau mahasiswa, apakah kalian mengerti? Apakah ada pertanyaan? Ya, nah di dalam hidup kita juga kita perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apakah orang yang mendengar kita itu dia mengerti atau kita yang mendengar orang berbicara atau mungkin itu dosen kita mengerti. Ya, nah jadi dalam hidup ini penting sekali ya untuk apapun yang disampaikan kepada kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, maka itu tidak ada artinya. Ya, sebuah pengetahuan yang kita tidak mengerti itu tidak ada artinya. Ya. Ini saya kira ini satu kata-kata yang penting ya untuk kita ingat itu. Ya, informasi apapun atau pengetahuan apapun yang kita tidak mengerti, maka informasi atau pengetahuan itu tidak ada faedahnya bagi kita. Dia tidak akan memberikan dampak apapun bagi kita.
Nah, itulah gambaran dari benih yang ditabur di pinggir jalan. Lalu kemudian ayat 16, demikian juga benih yang ditabur di atas tanah yang berbatu. Ya, itu gambaran adalah orang yang mendengar firman kemudian menerima dengan sukacita. Gitu. Dia mendengar firman, dia menerima dengan sukacita, dan boleh jadi dia mengerti ya. Walaupun mungkin mengertinya nggak dalam. Tetapi karena tidak mempunyai akar yang dalam, mereka hanya bertahan sebentar. Jadi akarnya itu nggak dalam. Jadi pemahamannya itu nggak dalam. Mereka hanya bertahan sebentar. Ketika terjadi kesukaran atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera tersandung dan jatuh. Ya, ini gambaran orang yang mendengar firman, menerima dengan sukacita. Mungkin dia mengerti tapi hanya sedikit saja, tidak dalam. Ya, itu gambaran yang akarnya itu nggak dalam. Sehingga ketika terjadi kesukaran dan penganiayaan karena firman itu, lalu kemudian mereka segera tersandung dan jatuh. Tidak menghasilkan buah. Gitu. Ini mungkin gambaran apa ini? Kalau sekarang ini, orang-orang yang murtad kan? Orang-orang yang meninggalkan Yesus karena jabatan. Orang-orang yang meninggalkan Yesus demi untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang yang meninggalkan Yesus demi untuk mendapatkan uang. Nah, kemudian ada lagi di sini yang ketiga, ya, itu gambaran dari benih yang ditaburkan jatuh di semak duri. Ya, itu gambaran apa? Mereka yang mendengarkan firman. Barangkali dia mengerti walaupun tidak begitu dalam. Tapi kemudian apa? Dia melihat, ya, dia melihat kepada sekelilingnya, dia merasa khawatir. Ya, dikatakan lalu kekhawatiran zaman, lalu tipu daya kekayaan, dan keinginan akan hal-hal lainnya mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, ini gambaran benih yang jatuh di semak duri. Nah, yang terakhir ini adalah Markus 4 ayat 20, Yesus mengatakan, ya, dia menjelaskan benih yang ditabur di atas tanah yang subur, ialah mereka yang mendengarkan firman dan menyambutnya. Menyambutnya dalam pengertian dia mengerti, dia berakar dalam, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Nah, jadi kalau kita melihat ya dari gambaran ini, ya benih itu ada jatuh, ya itu benih ditabur, ada yang jatuh di pinggir jalan, ya itu katakanlah itu 25% dari benih yang jatuh itu. Kemudian ada 25% jatuh itu di tanah bebatuan, 25% jatuh di semak duri. Nah, 75% itu tidak menghasilkan buah, mati dia. Hanya 25% saja yang berhasil. Nah, sebetulnya inilah gambaran dari apa yang terjadi dalam dunia ini kan. Ya, hanya 25% saja sudah, hanya seperempat yang menghasilkan buah. Nah, apakah kita termasuk pada golongan yang seperempat itu? Ya, ini jadi satu PR untuk setiap kita. Nah, jadi kita lihat pentingnya hati yang terbuka menerima firman Tuhan, ya. Tapi juga hal yang paling utama di sini adalah di mana benih itu jatuh. Ya, apakah benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur atau tidak? Kalau dia tidak jatuh di tanah yang subur, maka dia tidak dapat menghasilkan buah. Nah, konsekuensi negatif jika tidak memiliki kerelaan hati itu bisa kita lihat di pasal 4 ya, ayat 11 sampai 12. Ya. Jadi apa konsekuensi negatifnya? Kalau tidak memiliki kerelaan hati atau kalau benih yang ditaburkan itu tidak menghasilkan buah, ya, maka dikatakan apa? Orang yang tidak paham, tidak mengerti, ya,
dia tidak akan mengalami pengampunan dosa. Coba kita kembali ke Markus 4 ayat 11 dan 12 supaya kita ingat sedikit. Markus 4 ayat 11 di situ ya. Ayat 10, ketika dia sendirian, para pengikutnya bersama ke-12 murid itu datang menanyai dia tentang perumpamaan itu. Dia berkata kepada mereka, kepadamu telah diberikan pengetahuan tentang rahasia kerajaan Elohim, tetapi kepada mereka yang berada di luar, hal itu disampaikan dalam perumpamaan, supaya ketika melihat, mereka tidak dapat memahami. Dan ketika mendengar, mereka tidak dapat mengerti, sehingga mereka tidak berbalik dan dosa-dosa mereka dihapuskan. Jadi kalau orang mendengar firman, dia tidak mengerti, ya, mereka tidak mengerti dan firman itu tidak menghasilkan buah, maka mereka tidak akan mengalami pembaharuan hidup. Ya, mereka tidak mengalami perubahan hidup. Ya, mereka menjadi orang-orang yang gagal di dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang terjadi, saudara. Nah, jadi apa relevansinya? Satu pertanyaan untuk kita, ya. Hal apa yang menghalangi kita dari memiliki kerelaan hati untuk menerima firman Tuhan dan menghasilkan buah? Ya, ini nanti bisa menjadi bahan renungan kita ya. Kita nggak usah diskusikan terbuka di sini. Ya, tetapi ini menjadi bahan renungan kita. Hal apa yang menghalangi kita dari memiliki kerelaan hati untuk menerima firman Tuhan dan menghasilkan buah? Ya, apakah ada gangguan-gangguan? Ya, gangguan itu apa ya kan? Itu tadi jatuh di tanah yang subur, itu jatuh di pinggir jalan, kemudian ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya, kemudian ada juga yang karena kekhawatiran dunia ini, ya, lalu kemudian itu godaan akan kekayaan dikatakan di situ, ya, apakah ada hal-hal itu yang menghalangi kita, ya, sehingga kita tidak atau belum memiliki kerelaan hati untuk menerima firman Tuhan dan menghasilkan buah. Ya, ini jadi satu pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam hari-hari yang ada di depan. Nah, lalu kemudian kita perhatikan di sini. Jadi apa ya? Itu pertanyaan pertama itu adalah bahwa Tuhan menuntut buah dari setiap murid. Ya, Tuhan menuntut buah dari setiap murid. Nah, kenapa? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Mengapa kalau tidak menghasilkan buah itu kenapa? Ya, konsekuensi jika tidak memenuhi tuntutan. Ya, ayat yang ke-25. Coba kita lihat ini. Apa yang dikatakan di dalam ayat 25? Nah, ini. Saya kira ini satu ayat yang penting. Tuhan Yesus mengatakan, sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, dan orang yang tidak mempunyai, maka apapun yang dimilikinya, hal itu akan diambil daripadanya. Ya, maksudnya adalah orang yang menghasilkan buah, orang yang mempunyai buah, kepadanya akan diberi, dan orang yang tidak mempunyai, maka apapun yang dimilikinya. Orang yang tidak mempunyai buah, orang yang tidak menghasilkan buah, maka apapun yang dimilikinya akan diambil daripadanya. Ini sejalan dengan perumpamaan Yesus tentang talenta, bukan? Ya, ada 3 orang hamba dikatakan, yang seorang dipercayakan 1 talenta, yang kedua dipercayakan 2 talenta, kemudian yang ketiga dipercayakan 5 talenta. Ya, masing-masing dipercayakan menurut kemampuannya. Nah, tetapi 1 talenta itu adalah jumlah yang sangat besar. Ya, itu jumlah uang yang sangat besar 1 talenta itu. Ya, itu sekian tahun orang bekerja untuk mendapatkan 1 talenta. Itu jumlah uang yang sangat besar. Artinya adalah bahwa kepada setiap orang sebetulnya Tuhan
mempercayakan, ya itu talenta. Ya, kita bisa tafsirkan itu apapun, apakah itu bakat, itu kemampuan, ya uang dan sebagainya, dalam porsi yang cukup, ya dalam jumlah yang cukup. Jadi setiap orang itu Tuhan sudah percayakan jumlah yang cukup untuk dia usahakan sampai menghasilkan buah. Tapi di dalam perumpamaan tentang talenta itu, hanya yang menerima 5 talenta dan 2 talenta yang mengusahakannya. Sehingga menghasilkan laba, yaitu ada tambahan 5 talenta, 5 jadi 10, 2 jadi 4. Nah, tetapi yang diberikan 1 talenta itu apa yang dia buat? Dia menggali tanah, kemudian talenta itu dia simpan. Lalu ketika tuannya datang dan bertanya, itu saya punya talenta itu kalian apakan? Yang 5 mengatakan, ini sudah menghasilkan 5 talenta. Lalu tuannya bilang apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Yang 2 talenta pun juga dia mendapatkan reward yang sama. Karena dia mengusahakan talenta itu. Tetapi yang 1 talenta, dia bilang apa? Aku takut. Itu karena engkau manusia yang kejam. Yang menuai dari tempat di mana engkau tidak menanam. Jadi kutanam itu, kugali tanah, kutanam itu talenta itu, ini punyamu saya kembalikan. Tuannya bilang apa? Hai hamba yang jahat, ya. Itu Tuannya bilang, hai hambaku yang jahat. Seharusnya talenta itu kau berikan kepada orang lain yang bisa mengusahakannya, bukan kau tanam. Kemudian dia dihukum, lalu kemudian tuannya bilang apa? Ambillah 1 talenta itu, berikan kepada yang empunya. Nah, jadi perumpamaan ini sejalan itu, ya, dengan perumpamaan di Matius pasal 25, perumpamaan tentang talenta. Yesus mengatakan, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi orang yang tidak mempunyai, maka apapun yang dimilikinya, hal itu akan diambil daripadanya. Ini akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak menghasilkan buah bagi kerajaan surga, maka Tuhan akan ambil apapun yang ada pada kita, yang sudah Dia percayakan. Kenapa? Karena kita tidak mengusahakannya. Ingat, apapun yang kita miliki, ya, itu apapun. Apakah itu uang, apakah itu ilmu kita, apakah itu pemikiran kita, apakah itu tangan kita. Ya, Tuhan mau supaya kita pakai itu untuk menghasilkan buah. Ya, supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita itu mengalami perubahan hidup. Ya. Apakah orang-orang di sekitar kita sudah mengalami perubahan hidup? Ya, itu karena keberadaan kita. Ya, ini satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Ya. Nah, lalu kemudian kita perhatikan di sini, ya ada elemen ilahiyah tentang menghasilkan buah. Di mana di situ ada karya Tuhan yang tidak terduga dan otomatis menjadi proses menghasilkan buah itu menjadi sesuatu yang signifikan. Betul, Tuhan menuntut tanggung jawab. Tuhan mau supaya kita mengerjakan porsi kita. Ya, nah tetapi ada hal-hal yang di luar dari kendali kita, Saudara. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan itu adalah porsinya Tuhan. Apa yang menjadi porsi saya harus saya lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Ya, itu artinya apa? Kita tidak boleh jadi orang yang malas. Ya, kita tidak boleh jadi orang yang malas. Kita harus menjadi seorang pejuang. Nah, tetapi ingat bahwa ada hal-hal yang ada di luar dari kendali kita dan itu adalah porsinya Tuhan. Ya, itu Anda tentu ingat ya. Itu Rasul Paulus dia mengatakan apa? Aku
Aku menanam dikatakan ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Aku menanam, Apolos menyiram. Jadi setiap kita ini ada porsi masing-masing. Ya, tetapi pertumbuhan itu berasal dari Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Markus 4 ayat 26 sampai 32. Ya, Markus 4 ayat 26 sampai 32. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Yesus berkata, kerajaan Elohim itu seperti orang yang menabur benih ke tanah. Pada malam hari ia tidur, lalu pada siang hari ia bangun, dan ia tidak tahu bagaimana terjadinya benih itu bertunas dan bertumbuh. Inilah elemen ilahi. Inilah maksudnya elemen ilahi. Ya, ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Ia tidak tahu bagaimana terjadinya benih itu bertunas dan bertumbuh. Tetapi dia melakukan porsinya. Yaitu apa? Dia menabur benih ke tanah. Kalau kita tidak pernah menabur benih ke tanah, bagaimana kita bisa mengharap itu benih itu bisa bertunas dan bertumbuh? Ya, ini kalau ibu pendeta ini tidak suka lempar-lempar apa aja dilempar itu di kebun belakang itu. Dia lempar apa? Dia lempar apa, Kak? Ya. Dia lempar itu biji cabai lah, apa itu cabai, tomat, pepaya. Itu kalau Anda pergi itu ada macam-macam di belakang. Ya. Ini tiap pagi kami ini minum jus. Jusnya ambil dari pepaya di belakang rumah. Ya, ini di kebun belakang ini. Itu dari hasil lempar-lempar aja. Ya, dia bukan petani. Ya. Nah, tetapi dia melakukan bagiannya, yaitu apa? Dia melempar benih, ya, dia menabur benih. Kalau nggak ditabur, ya nggak akan mungkin. Tetapi bagaimana benih itu bertunas dan bertumbuh, itulah elemen ilahiyah, itulah kedaulatannya Tuhan. Ya, pada malam hari ia tidur, lalu pada siang hari ia bangun dan ia tidak tahu bagaimana terjadinya benih itu bertunas dan bertumbuh. Sebab tanah itu dengan sendirinya menghasilkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir gandum di dalam bulir itu. Ketika buah itu telah masak, segera ia mengirim penyabit karena penuaian telah tiba. Ayat 30. Yesus berkata, dengan apakah kita menyamakan kerajaan Elohim? Atau dengan perumpamaan apa kita akan membandingkannya? Hal kerajaan Elohim itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di atas tanah. Memang biji itu adalah yang terkecil di bumi, namun setelah ditaburkan ia bertumbuh dan menjadi lebih besar daripada semua tanaman kebun yang lain, dan ia menghasilkan cabang-cabang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di bawah naungannya. Nah, jadi ini maksudnya. Yang mau Yesus sampaikan di sini adalah kita harus menjalankan peran kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita itu harus kita lakukan. Tidak boleh malas. Ya, tidak boleh malas, harus bekerja. Ya. Dan nanti Tuhan sendiri yang akan menghasilkan, Tuhan sendiri yang akan membuat benih itu menjadi bertumbuh. Ya, itulah elemen ilahiyah. Ya, karya Tuhan yang tidak terduga dan otomatis menjadi proses menghasilkan buah menjadi sesuatu yang signifikan. Ya, mari kita renungkan apa signifikansi pekerjaan kita di hadapan Tuhan. Ya, nah di sini ini kerjaannya macam-macam. Ya, ada yang ibu rumah tangga, ya kan? Ada yang kerja di bank, ada yang jadi dokter, ya, lalu kemudian ada yang jadi pendeta, ya, apalagi di sini ada yang punya toko. Ya, mari kita renungkan ya, apa signifikansi? Seberapa penting pekerjaan kita itu di hadapan Tuhan? Apakah saya bekerja itu hanya ya supaya saya bisa dapat uang untuk menyekolahkan anak saya,
untuk membayar tagihan listrik, untuk apa lagi ya, bisa punya itu sedikit uang untuk jalan-jalan, ya. Nah, kalau yang kita kerjakan itu signifikansinya itu hanya seperti itu, maka dia tidak signifikan bagi Tuhan. Ya, tidak signifikan dari Tuhan. Nah, kita harus merenungkan dan bisa menemukan sendiri, ya, apa signifikansi dari pekerjaan saya itu bagi Tuhan, ya, bagi kerajaan Tuhan. Ya. Ini saya sekarang ini rata-rata 1-2 kali seminggu ya ke Gunung Kidul. Dan itu sedih sekali ya melihat ini bagaimana ini petani-petani kita itu lahannya itu rusak. Menjadi rusak karena penggunaan pupuk kimia. Ini baru kemarin. Ini saya diskusi di grup itu dengan teman-teman alumni I3. Dulu zaman kami di I3, waktu di Batu Malang dulu, saya masih kuliah, itu tahun 88. Ya, 88, 89, 90. Itu apel mana lagi itu? Gede, besar, manis, crunchy. Ini sekarang makin lama makin kecil, asam, gak enak. Sulit mencari apel yang besar sekarang. Jadi waktu saya sharing ini, lalu saya ditanggapi oleh seorang teman yang sudah puluhan tahun ya, namanya Ibu Sonti Utasoid. Dia melayani di Kyrgyzstan ya sebagai misionari dengan suaminya. Lalu dia mengatakan, dulu saya pernah katanya itu praktek di Bulukerto ya, itu di daerah Batu Malang juga itu, di desa Bulukerto. Dan dia memperhatikan ya, itu para petani itu ya, itu tanaman apel itu mulai dari buahnya, daunnya, akarnya, semua disemprot pakai pupuk kimia. Ya, orang itu lupa bahwa pupuk kimia itu bahan pembuatnya adalah gas alam dan minyak bumi. Jadi dalam jangka panjang itu akan membuat degradasi tanah yang luar biasa. Tanah menjadi rusak, tanah menjadi gersang, ya, mikroorganisme menjadi mati, dan butuh waktu yang panjang kalau mau memperbaiki lagi. Itu yang terjadi. Ya, itu kenapa Eropa itu mengecam Indonesia karena kita membabat hutan. Dijadikan apa? Dijadikan pohon kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu di apa namanya? Itu dipupuk pakai apa? Pakai kimia semua itu. Ya, dan pupuk kimia itu mengakibatkan pemanasan global, tanah menjadi rusak. Coba lihat saja deh. Ya, itu perkebunan kelapa sawit itu tanah itu menjadi rusak. Mana ada mereka yang itu memupuk itu kelapa sawitnya itu pakai pupuk kandang, itu pupuk kandang organik, nggak ada, kimia semua, rusak sudah. Ya, nah sehingga kemudian saya berpikir begini, apa yang bisa saya lakukan untuk Gunung Kidul? Ini mindsetnya orang ini harus, itu mindset petani ini harus diubah. Ini Gunung Kidul tuh daerah yang sulit luar biasa, itu tanahnya batu karang ya, berbatu-batu begitu. Dan kita lakukan percobaan pupuk kandang. Bagus, mangganya tumbuh bagus, nangkanya tumbuh bagus. Saya bilang, di mana pemerintah? Di mana dinas pertanian ini? Ya kan? Padahal pupuk kimia itu mahalnya itu luar biasa. Nah, jadi ini salah satu yang juga menjadi concern kita, ya, itu bagaimana ya itu memberitakan firman, ya memang harus. Ya Tuhan panggil kita, tapi juga kita perlu merubah pola pikir masyarakat. Kita perlu juga menjaga alam ini, alam yang semakin rusak. Nah, sekarang mari kita pikirkan, mari kita renungkan. Apa signifikansi pekerjaan saya di hadapan Tuhan? Saya tidak tahu.
Anda silakan menjawabnya masing-masing. Apakah kita melihat bahwa kita sudah on the track atau ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita atau sedang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, sekarang ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana ya? Inilah aplikasi spesifik untuk kita, yaitu kita harus memiliki sikap reseptif ya. Jadi kerelaan menerima, tunduk, dan taat terhadap firman Tuhan. Ya, ingat Tuhan menuntut buah dari setiap kita. Kita harus menghasilkan buah. Kalau tidak, apapun yang ada pada kita akan Tuhan ambil. Maka kita sudah menghasilkan buah itu. Nah, hal-hal apa yang dapat kita lakukan untuk memenuhi elemen-elemen manusiawi? Ya, jadi ada tanggung jawab kita kan. Seperti tadi itu. Ya, itu kerajaan Elohim itu seperti apa? Dikatakan orang yang menabur benih. Ya, dia tabur. Nah, benih-benih apa yang sudah kita tanam? Yang sudah kita tabur bagi kerajaan surga. Ya. Nah, jadi yang menjadi tanggung jawab kita itu apa dan apakah kita sudah melakukannya dengan setia? Baik, sebelum kita berdoa, mungkin ada yang mau berdiskusi, mau sharing 1-2 menit. Saya persilakan. Dari teks kita ini tadi. Apa yang Tuhan bicara kepada Anda melalui tuntutan ya bahwa seorang murid harus menghasilkan buah. Dari Ibu Pendeta? Ya mungkin hanya kesaksian singkat saja dari perenungan firman tadi. Saya teringat satu pengalaman saya. Pada satu hari saya bersaat teduh, saya baca Alkitab, dan saya pakai buku panduan untuk saat teduh. Di situ sudah ada renungan singkatnya. Jadi intinya dari bahan saat teduh itu, dari renungan itu dikatakan, dan ada doanya di situ, doa singkat, supaya kita itu melayani Tuhan. Gitu. Lalu dalam perenungan saya bertanya kepada Tuhan, ya ngebatin gitu ya. Ya Tuhan, saya ini kan hamba Tuhan. Ya kerjaannya pasti yang melayani Tuhan gitu. Mau melayani apa lagi gitu ya kan. Konseling iya, renungan iya, pimpin ibadah iya, ngajar sekolah minggu iya gitu. Ya istilahnya hidup saya ya melayani Tuhan aja gitu, melakukan pekerjaan Tuhan aja gitu. Mau melayani yang seperti bagaimana lagi gitu kalau renungan hari ini mengatakan demikian. Gitu. Tapi kemudian saya berdoa mengikuti doa yang ditulis di buku renungan itu. Intinya doa itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Itu.
tidak lama pada sore harinya ketika saya sedang menyapu di depan rumah, nyapu daun-daun, seorang teman saya datang. Lalu dia tanya, Bu Sianturi, ada waktu katanya gitu. Saya mau ngobrol katanya. Oh iya silakan, ada Bu, bisa. Kapan? Saya bilang. Besok pagi aja katanya gitu, nanti saya ke rumah. Oh iya, saya bilang. Jadi ya, kebesokannya saya tunggu dia. Nah, singkat cerita, kebesokannya dia datang, lalu kita ngobrol, lalu dia menceritakan masalah hidup dia, pergumulan dia, seperti itu. Kemudian saya melayani dia, mengkonseling dia, dan membawa dia, memimpin dia dalam doa bahwa dia kembali kepada Tuhan. Setelah dia pulang, di situ saya kemudian menyadari, teringat lagi apa yang menjadi renungan saya kemarin. Tuhan, pakailah saya untuk melayani Tuhan hari ini. Jadi ya saya meyakini ya suara Roh Kudus dalam hati saya, dalam pikiran saya bilang, nah inilah yang firman Tuhan maksudkan, kamu harus punya hati yang mau melayani, terbuka kepada Tuhan. Kamu kan tidak tahu apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu hadapi, gitu. Tapi kamu harus punya hati untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita mau terbuka kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau katakan, Tuhan saya mau melayani Tuhan. Jangan kita pakai pemikiran kita, tapi kita berserah kepada Tuhan. Tuhan mau saya buat apa gitu. Nah, Tuhan akan mengirimkan. Gitu. Jalan hidup kita itu, orang-orang yang kita temui dalam hidup kita itu bukan kebetulan, tapi Tuhan menempatkan mereka untuk bertemu dengan kita di jalan hidup kita. Nah, kitanya ini mau bagaimana? Gitu. Ya, kebetulan mungkin orang itu dalam kesusahan kita bisa membantu dia. Tapi bisa aja kebetulan orang itu menyebalkan gitu ya kan, tapi Tuhan izinkan kita bertemu dengan dia. Nah, kita mau melayani dia bagaimana gitu. Kita di situ kita bisa melayani dia dengan menunjukkan kasih, kita bisa melayani dia dengan menyampaikan firman. Nah, seperti itu. Itu saya. Terakhir ada satu lagi yang saya yang kami alami, ya kami sekeluarga ini penggemar bakpao ya. Jadi kalau misalnya ya zaman pandemi ini kan istilahnya kita terbatas ya kemana-mana, tapi kan kita perlu hiburan lah gitu ya. Jadi ya kami jalan-jalan aja putar-putar keliling kota dalam mobil gitu. Nggak turun kemana-mana ya, pokoknya putar-putar lihat kota gitu, udah seneng refreshing gitu. Pulangnya beli bakpao. Ada satu penjual bakpao yang langganan kami. Nah, biasanya itu anak muda itu yang jualan, tapi malam itu sudah agak malam. Rupanya ya kayaknya itu ibunya gitu ya. Ibunya dia jualan, dia yang jaga itu gerobak bakpaonya. Terus saya tanya, karena kami pikir wah jangan-jangan nggak laku gitu ya, bakpaonya kok sudah malam masih banyak gitu. Lalu kami tanya, Bu, kok udah malam jualannya masih banyak? Lalu dia katakan, iya Bu, saya ke gereja dulu, katanya gitu. Kita harus mengutamakan dulu Tuhan, baru jualan bakpao, katanya gitu. Oh iya, betul itu, puji Tuhan gitu ya. Jadi ibu penjual bakpao itu dia bersaksi, dia melayani Tuhan dengan cara seperti itu. Dia bersaksi gitu. Harus mengutamakan Tuhan dulu. Jadi seperti yang Bapak Pendeta katakan tadi, kita ada dalam posisi apa? Pelajar, ibu rumah tangga, karyawan, pekerja, ya seperti itu. Ya, di posisi kita, di tempat kita melayani Tuhan masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi
kalau kita mau punya hati terbuka sama Tuhan, kita mau tanya sama Tuhan, Tuhan mau saya buat apa hari ini, Tuhan pasti akan buka jalan. Kalau Tuhan katakan tadi, Tuhan ingin kita berbuah, tanya sama Tuhan, dan minta sama Tuhan, tolong tunjukkan jalan kepada saya supaya saya bisa berbuah. Nah, begitu. Pasti Tuhan akan menunjukkan jalannya, sehingga kita bisa berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu aja dari saya. Baik, terima kasih untuk ini tambahan tipsnya ya, untuk kita bisa lebih efektif lagi ya dalam menghasilkan buah. Ya, baik. Mari kita berdoa sambil kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk pengajaran Yesus. Kami adalah murid-Mu Tuhan, kami adalah para pengikut-Mu, dan hari ini kami diingatkan bahwa Engkau menuntut setiap kami harus berbuah. Kalau kami tidak berbuah, maka apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, apapun yang kami miliki, akan Tuhan ambil. Tuhan akan berikan kepada orang lain yang mau untuk menghasilkan buah. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menerjemahkan kebenaran firman ini sesuai dengan kondisi kami masing-masing, situasi kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kami belum pernah berpikir, atau kami belum berpikir untuk memenuhi tanggung jawab ini, bahwa kami harus berbuah bagi kerajaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi nama Tuhan sendiri. Bahwa Engkau tidak mau kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Dan juga supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh kekhawatiran zaman, lalu tipu daya si setan, dan juga oleh kekayaan, dan hal-hal yang duniawi. Engkau ingatkan kami untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, mencari wajah Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan, agar kami dapat berbuah. Terima kasih ya Tuhan. Jadikanlah setiap kami, anak-anak-Mu di sini, menjadi agen-agen perubahan, dimanapun kami berada. Jadikan kami Tuhan agen-agen perubahan, supaya dunia yang ada di sekitar kami, supaya orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka merasakan manfaat dari keberadaan kami. Mereka pun mengalami berkat dari kehidupan kami. Berkatilah semua jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, di dalam apapun yang sedang mereka rencanakan. Berkatilah semua jemaat-Mu di dalam mengasuh anak-anak. Berkatilah semua anak-anak kami dalam studi mereka, agar semuanya boleh berhasil. Berkatilah orang-orang tua kami dimanapun mereka berada, agar dalam masa tua mereka, mereka tetap berbuah bagi kerajaan. Karena sampai Tuhan memanggil kami tetap dapat berbuah bagi Tuhan. Tuhan tetap masih dapat memakai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah semua jemaat-Mu pada pagi ini. Kami juga memohonkan berkat Tuhan untuk bangsa kami, bagi pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat agar sungguh-sungguh dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang adil, juga makmur, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Berkati juga Tuhan gereja Tuhan di seluruh dunia, secara khusus di Indonesia, supaya gereja Tuhan juga tetap menyuarakan suara kenabian. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini, dan kami mau mengalaskan doa ini dengan doa Bapa kami, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini, makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengakhiri dengan penuh sukacita, menyadari bahwa Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Kita mau memasuki minggu yang baru dengan keyakinan ini, Tuhan Yesus baik, dan kita akan mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang hari kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian ini dengan sukacita bersama-sama. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda, sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda, sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Haleluya. Dengan kebaikan dari hati Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu kiranya terpelihara tanpa celah
pada saat kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia, dia juga yang akan melaksanakannya. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, beserta kamu. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dulu.